Episode diawali dengan keadaan yang membingungkan di mana Yuma dan Yupi sedang bermain lempar sepatu untuk memperkirakan cuaca, dan juga Rin yang sedang mencuci mobil. Kembali ke kantor Skip, saat Rin selesai mencuci mobil, Ban mengira ada lecet di mobilnya. Pas dicek ternyata nggak ada dan lupa kapan lecetnya itu ada. Begitu juga Shuichido yang tiba-tiba tangannya sakit akibat kaiju. Hiroshiban pun tiba-tiba mikir kalau Skip dibubarkan, selanjutnya bakal gimana, dan memberi ide kalau ia akan membuka usaha kafe setelah Skip dibubarkan. Tiba-tiba juga Yuma menanyakan payungnya yang ingatnya pernah menyimpannya di Skip, namun itu udah lama banget karena cuacanya selalu cerah. Dia pun pergi ke toko untuk menanyakan perihal payungnya itu ke penjual, tapi penjualnya malah kayak gitu, nggak tahu itu payung apaan. Besok harinya tiba-tiba Skip dah lenyap dan kantornya juga disewain, apalagi nggak ada yang menghubungi mereka. Saat Shu membawanya ke suatu tempat, di mana tempat itu adalah toko kopi, ya, dan ada Hiroshiban juga di sana. Saat Yuma dan yang lainnya menanyakan perihal Skip ke Hiroshiban, dia kayak nggak tahu Skip itu siapa dan nggak pernah dengar. Pas ditanya perihal Yopi, malah jadi nama anjing peliharaan Hiroshiban atau anjingnya Mamang Takanori. Jadi mereka keluar dari kafe dan kembali membahas kejadian aneh yang sekarang ini. Saat Rin mencari kata kunci hujan di HP-nya, tiba-tiba kata kunci itu hilang. Begitu juga dengan Shuichido yang gak ingat kaiju yang menyerang tangannya. Jadi Shu berteori dengan mengaitkan kejadian-kejadian masing-masing anggota Skip. Beruntungnya JDF masih ada. Shu pun menghubunginya dan pergi ke JDF. Yuma dan Rin pun jalan-jalan dan melihat ada lahan kosong yang gak tahu dulunya itu ada apa. Beruntung Yuma masih ingat kalau lahan itu dulunya tempat sekolah Yuma saat masih kecil dulu. Dia juga dikasih cover warna dan menggambarnya di pagar. Hanya saja dia gak ingat karena waktu itu hujan turun dan membuat gambarnya luntur. Saat Yuma berbalik, dia tiba-tiba melihat pria bertopeng putih. Kemudian dia berbalik lagi dan melihat Rin yang tiba-tiba menghilang. Yuma pun menelpon Shu dan memberitahunya juga akan hal itu. Saat Yuma menanyakan Shu perihal JDF, sama juga Shu gak ingat arah ke kantor JDF kemana. Bahkan bisa dibilang dah lenyap. Saat Shu berencana berkumpul kembali, tiba-tiba dia berpapasan dengan pria bertopeng putih itu lagi, tepat di depannya. Yuma pun mengejar pria bertopeng itu. Pria itu memberitahu ke Yuma kalau dulunya yang dia injak itu adalah sungai, tapi semua orang-orang melupakannya dan jadilah lorong yang seperti sekarang ini. Kemudian pria itu membawa Yuma tepat ke pilar yang berada di atas Yuma. Tujuan pria bertopeng putih ini adalah dia ingin menghapus rasa kekhawatiran semua manusia bumi akan kemunculan kaiju. Namun dia merasakan kejanggalan ke diri Yuma karena dia memiliki kekuatan Ultraman Arc di dalamnya. Pria itu menyuruh Yuma menyerahkan kekuatannya, dan begitu juga pria itu membuka topengnya dan memperlihatkan wajah dia yang sebenarnya. Melihat itu Yuma pun muncul terjatuh, dan saat dia ingin berubah ke Ultraman Arc, Cube-nya tiba-tiba melenyap. Tiba-tiba Shin yang sudah pindah ke kafe Hiroshiban dan juga Yuma yang sedang bekerja di kafenya itu. Dan di kafe itu juga ada pria bertopeng putih tadi yang sedang minum kopi. Saat Yuma sedang berjalan sendirian, dia kembali ke tempat lahan kosong itu. Dia meletakkan tangannya tepat di keran air. Terlihat tangannya sekarang berwarna dan memunculkan imajinasi Yuma akan Ultraman Arc. Yuma pun berubah menjadi Ultraman Arc dan terlihat pilar itu sudah menyatu dengan pria bertopeng putih. Pilar itu langsung menyegel Ultraman Arc. Gak pakai lama, Arc pun mencoba menembakkan Arc finalisnya ke pilar tersebut hingga hancur dan suasana di kota Hashimoto kembali berwarna. Episode pun akhiri dengan semuanya sudah kembali seperti semula. Skip sudah kembali dan juga hujan turun kembali. Yap, overall episode ini asli bikin mikir keras cuy. Ceritanya juga emang paling bagus banget walaupun harus nonton 2-4 kali buat paham. Tapi still gua masih belum paham juga. Yang lain juga pada begitu sih. Battlenya juga terlalu singkat banget karena ya ini cuma pilar doang cuy. Gak perlu yang terlalu hard amat kayak Ultraman gaya lawan Tenkai. Ngapain juga kudu disiksa pakai Galaxy Armor cuy. Hikosin aja dah mokat itu. Tapi kalau ditanya pilar ini lemah, ya enggak juga. Dia punya serangan yang bisa ngenyegel Arc, tapi itu bukan serangan terkuat dia, melainkan dari si pria bertopeng ini. Dia bisa membuat seluruh orang-orang di bumi bisa lupa dengan kejadian kemarin dan suasananya jadi berubah total. Di kemudian hari, ya gua bisa bilang manipulasi lah. Tapi si Yuma Hize aja yang gak terkena efek lupa ingatan karena dia masih memiliki kekuatan Ultraman Arc. Gua gak bisa ngomong banyak sih mengenai episode ini. Soalnya seperti yang ku bilang, ini kudu mikir keras banget. Jadi gua bisa bilang plot di episode ini sangat berat dipahami. Tapi tetap gua bisa apresiasi soalnya sejauh ini di Ultraman New Generation atau Gen 3 ini jarang-jarang punya episode yang seperti ini. Apalagi episode ini vibe-nya horror banget, mulai dari tone, color grading hingga soundtracknya juga sebelum battle. Gua kasih 9.5/10 lah buat episode ini. So yap, segitu aja itu video kali ini. Kalau misalnya gua ada yang salah atau kurang, boleh banget tambahin atau koreksi di kolom komentar. Dan terima kasih yang sudah pada mampir. Gua Trosotics, dah.